cuacanya sangat cerah ya. Rasanya matahari tersenyum senang menyambut kedatanganku. Aku sengaja berkunjung ke Desa Legoksari di Kabupaten Temanggung untuk menemui kawan-kawanku. Lagi pada ngapain nih? Latihan lumping. Latihan kuda lumping. Oh, ajarin aku dong. Yuk. Bolangers, Temanggung memang terkenal dengan jaranan atau jaran kepang. Pertunjukan tarian ini menggunakan kuda mainan dari anyaman bambu. Uniknya, keahlian menari jaranan ini diwariskan turun-temurun. Makanya hampir semua anak di Desa Legoksari bisa menari jaranan loh. Keren ya Bolangers. Bentar. Ngomong-ngomong, kalian latihan kayak gini buat ngapain? buat syukuran desa. Nanti kita main di sana loh. Lanjut. Wah, ternyata tarian jaranan dari kawan-kawanku ini untuk mengisi acara desa nanti. Aku jadi semakin semangat latihannya nih. Ayo kawan, kanan, kiri. Hehehe. Nika, Remi. Mbok tulung dameke koma arek gawe acara engko malah lali durung amek ya. Ya, Mbak. Anu ki tak ajak kanca-kancane. Ya. Ayo Cah, ngewangi aku golek koma. Ingat ya Bolangers, membantu orang tua itu hukumnya wajib. Jadi, latihan jaranannya kita sudahi dulu ya. Yuk Bolangers, ikuti aku cari kacang merah pesanan Bibi. Matahari semakin beranjak naik, artinya hari sudah semakin siang. Kami butuh yang segar-segar nih. Ayo, kita bermain air dulu. Selalu saja ada permainan seru di desa. Salah satunya ya balapan dengan pelepah pisang ini. Anggap saja pelepah pisang ini perahu ya Bolangers. Hehehe. Nike, sekarang coba lawan aku ya. Hehehe. Ayo kawan, bantu dorong pelepahnya. Dorong yang kencang dan aku siap berdayung. Tak ada dayung, tangan pun jadi. Hehehe. Begini nih serunya bermain di alam Bolangers. Dengan kreativitas, semua yang tersedia di alam bisa kita sulap jadi mainan. Asyik banget kan? Udara di desa memang beda, bersih dan tanpa polusi. Bolangers, lihat deh hamparan kebun tembakau yang kami lewati. Cantik ya? Desa Legoksari ini memang terkenal sebagai sentra penghasil tembakau loh. Pade. Wes, mandekane wae. Aku karo kanca-kancaku arep pelatih yang jaran kepang e. Yo. Saya ke Yole, latihan Yole. Pade, makasih ya. Bolangers, untuk bisa menari jaranan ternyata tidak mudah loh. Kami harus melompat dengan lincah mengikuti irama. Kanan, kiri, depan, belakang. Kami juga harus menggerakkan jaranannya. Gerakan seolah-olah kami sedang menunggang kuda. Ayo gerakkan jaran kepang kalian kawan. Dung tak. Hehehe. Latihan kami jadi semakin bersemangat karena bonus pemandangan indah di Desa Legoksari. Sekarang rasa percaya diriku semakin meningkat. Aku pasti bisa menari jaranan dengan baik di acara desa nanti. Kelalen yang. Ayo, cari. Ayo.
Karena keasikan berlatih, kami sampai lupa titipan Bibi mengambil kacang merah. Terima kasih Tata sudah mengingatkan. Ayo kawan, berang-berang bawa tongkat. Berangkat! Bolangers, beginilah enaknya tinggal di desa. Kalau butuh bahan masakan, tidak perlu beli. Tinggal ambil saja di kebun. Nah, ini dia kacang merahnya. Sama seperti kembang kol, kacang merah juga tumbuh subur di daratan tinggi yang bersuhu antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Bolangers, nah kacang merah yang kita ambil ini kaya akan protein loh. Oh iya, kacang merah ini berasal dari Amerika Tengah dan juga Meksiko. Yuk kita petik lagi. Ayo udah petik lagi Tah. Kacang merah merupakan bahan makanan yang kaya gizi loh Bolangers. Kandungan kalsiumnya bikin tulang kita menjadi kuat. Sementara kandungan protein dan omega 3-nya bikin kita tambah pintar. Jangan sampai Bolangers gak suka makan kacang merah ya. Banyak nih. Wah. Ayo Tah, Lang. Oh, mulai guys, oke. Ayo. Langsung saja kita bawa pulang dan berikan ke Bibi. Ngebolang yuk. Semoga kami tidak terlambat memberikan kacang merah ini ke Bibi ya. Waalaikumsalam. Bo, iki kumae. Yang mantap kan ya, Nduk. Wah, itu akeh iki. Bo, arek pamitan arek gawe gunungan. Gunungan yang kono kae. Oh, ya wis kono dijak kanca-kancamu. Ya, Bentar. Gunungan apaan? ikutin aja kamu ya. Iya. Ya wis ya, Nduk, hati-hati ya. Bibi, kakak, kami tinggal membuat gunungan dulu ya. Tenang saja, pasti kami membuatnya dengan benar. Hehehe. Bolangan, warga desa Legoksari rupanya sudah berkumpul untuk membuat gunungan. Gunungan juga menjadi salah satu yang wajib ada saat acara desa nanti. Pak Des. Kalau ewangi damel gunungan ya, nggih? Oje, monggo. Bolangers, sudah tahu belum apa itu gunungan? Gunungan merupakan berbagai jenis hasil bumi yang disusun hingga bentuknya menyerupai gunung. Nah, hasil buminya ada cabai, kacang panjang, bawang putih, dan lain-lain. Aku dan Nike harus menyusunnya dengan baik agar rapi dan bentuknya seperti gunung. Kalau Bara dan Tata membantu memasukkan cabai ke dalam bambu. Oh iya, Paman bilang gunungan ini menjadi simbol kemakmuran loh Bolangers. Bolangers, gunungan ini hasil alam dari desa Legoksari. Nah, isinya tuh ada kacang panjang, bawang putih, cabai merah, juga ada buah-buahan nih Bolangers. Nah, desa di sini buat gunungan yaitu sebagai simbol rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaudah Bolangers, kita bantu lagi pasang. Bolangers, kami selesaikan gunungan ini dulu ya. Ngebolang yuk. Sementara kami membuat gunungan, Bibi dan kakak sibuk membuat ketan gudik, makanan khas Temanggung. Kelapa parut inilah yang membuat rasa ketan gudik menjadi gurih. Campur kelapa parut dengan nasi ketan. Aduk sampai tercampur rata. Lanjut. Kacang merahnya jangan lupa direbus supaya empuk. Dok, wis mau dong kuwi wis mateng dong. Wis mateng. Ya wis ditiriske. Ya, wis diangkat wae. Ya. Tambahkan kacang merah rebus, lalu tuang air secukupnya. Sekarang
hingga kukus sampai matang. Jajanan khas Temanggung ini memang punya pengolahan yang cukup panjang. Setelah selesai dikukus, masih harus ditumbuk sampai halus. Bibi bilang ketan gudik ini akan dibawa ke acara desa nanti, Bolangers. Kalau dilihat dari tampilannya, kacang merahnya membuat kue ini punya corak seperti totol-totol penyakit kulit ya, Bolangers. Makanya makanan ini disebut ketan gudik. Inilah yang dinanti-nanti, kirap sesaji puji jagat di Desa Legoksari, Temanggung. Jangan lupa awali acara dengan berdoa kepada Tuhan Sang Maha Pencipta ya. Semoga acara ini kita berjalan dengan lancar dan membawa berkah bagi kita semuanya. Yuk ikut kirap berkeliling desa, Bolangers. Acara kirap sesaji puji jagat ini merupakan wujud rasa syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kelimpahan, ketentraman, serta keselamatan. Bolangers, itu namanya kirap sesaji puji jagat. Nah, kegiatan adat ini diselenggarakan oleh warga yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yuk langsung aja kita lanjut lagi. Acara kirap sesaji puji jagat berlangsung setiap tahun, Bolangers. Selain jaranan, ada juga kesenian lainnya seperti reog yang tampil di acara ini. Kirap akan segera usai nih. Sebentar lagi kami akan tampil menari jaranan. Lihat tarian kami ya, Bolangers. Ayo gerakan kaki kawan. Hap, hap, hap. Turut ambil bagian dalam menjalankan tradisi membuatku semakin bangga menjadi anak Indonesia. Yeay! Selesai juga tarian jaranan kami. Gimana? Bagus kan? Hehehe. Nah, sekarang waktunya gunungan dikeluarkan. Siap-siap. 1, 2, 3. Ambil! Masyarakat desa percaya kalau hasil bumi dan seluruh bagian gunungan bisa membawa berkah. Jadi nggak heran kalau semua orang saling berebut mengambilnya. Aku juga mau ambil. Semoga aku dapat banyak. Yeay! Aku dapat, Bolangers. Bolangers, tradisi dan budaya negara kita yang kaya harus selalu dijaga dan dilestarikan ya. Jangan sampai berhenti di orang tua kita saja. Lestari alamku, lestari budayaku. Waktunya bertualang, teman. Cuaca cerah dengan pemandangan alam yang cantik seperti ini sayang banget dilewatkan. Kali ini aku lagi bersama kawan-kawanku dari Desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sejauh mata memandang, kita dimanjakan pemandangan yang sangat cantik. Oh iya teman, kami sedang mendapat tugas dari kakak untuk mengambil pesanan kupang. Salah satu jenis kerang laut yang cukup terkenal di Pasuruan. Lokasi mengambil kupang titipan kakak sudah dekat. Untuk menuju lokasi kupang, aku dan kawan-kawan diajak paman menuju laut dengan menggunakan kapal mesin seperti ini. Kami berangkat dari Muara dan menyusuri laut terlebih dulu. Pemandangan laut Pasuruan sangat cantik, teman. Tak terasa 40 menit perjalanan, kami pun tiba di lokasi. Oh iya, untuk mencari kupang, paman memilih bagian dasar laut yang berlumpur dan tidak terlalu dalam. Paman menggunakan alat khusus sejenis jaring untuk mengumpulkan kupang. Kupang adalah hewan laut sejenis kerang
atau tiram. Bentuknya kecil dengan ukuran sekitar 5 mm dengan cangkang kecoklatan. Wah, seru! Nah, ternyata kalau cari kupang susah banget karena di bawah ini lumpur. Kata Paman, kupang memang lebih suka hidup di air laut berombak tenang. Kabupaten Pasuruan memang dikenal sebagai salah satu penghasil kupang terbesar di Jawa Timur, teman. Hasil kupang yang sudah terkumpul lanjut masuk proses perebusan. Ini bertujuan untuk memisahkan bagian cangkang dan daging kupang. Pastikan sebelum direbus, kupang sudah dicuci sampai bersih. Ulang, cikin aku kupang bolang. Oh, nggih. Merebus kupang masih dilakukan secara tradisional. Sembari direbus, kupang harus digejrok atau diaduk untuk mempermudah proses pemisahan daging dan cangkangnya. Pak De. Nah, Bolangers, kalau mau misahin daging kupang itu harus direbus dulu, sembari diaduk-aduk. Nanti dagingnya akan keluar sendiri. Daging kupang yang sudah terpisah kemudian tinggal diangkat dan ditampung dengan wadah khusus. Tuh, daging kupangnya sudah matang. 1 kilogram daging kupang dibanderol dengan harga beragam, teman. Mulai dari Rp20.000. Iya. Enak iki. Emane kok pas mari dimasak iki? Sampai enak pol iku. Iya. Hampir setiap hari, Paman merebus kupang seperti ini, teman. Setidaknya ada 40 kg daging kupang dihasilkan. Iki jangan Pak Tisin terusno, iki pesenane Mbak E bawon mulai ya. Kula pamit piye nggih, Pak De? Ayo kawan, segera kita bawa kupang ini ke kakak. Salam suwene tekan diae ndi kupange? Iki, Mbak. Loro lali. Bumbu petise entek, njaluk tolong jebokno ndek omahe Bude ya, kok biasae. Oh, nggih, Mbak. Ternyata bahan yang dibutuhkan untuk memasak kakak masih ada yang kurang, teman. Kalau begitu, ayo Rek, kita bantu kakak. Lagi rapo, Rek? Buat ciciluan. Akeh ta? Oke, lumayan. Yes, akan delok-delok sih. Di tengah jalan, kami bertemu kawan-kawanku yang sedang mencari buah ciplukan. Langsung saja kita ikutan yuk. Di sejumlah daerah Indonesia, buah ciplukan masih dianggap sebagai buah liar yang bisa kita temukan di antara semak belukar, teman. Padahal, buah ini memiliki harga yang cukup tinggi di pasaran. Buah ciplukan banyak tumbuh di antara perkebunan dan tumbuhan lainnya. Buah yang memiliki kandungan gizi cukup banyak ini di tanah Sunda dikenal dengan sebutan cecendet. Ayo kawan, kita kumpulkan buahnya. Oh, jadi pangan sih, dikumpulno dipek ya apa sih? Ngali. Buah ciplukan yang sudah matang memiliki warna kekuningan, teman. Rasanya manis dan segar. Ayo. Nah, Mana ya, Dun yo? Awakmu arep alang. Tenanan iki. Tenan, jigon setengah iki. Ya wis, tolong lebok lagi tasku. Ya. rezeki anak soleh memang gak kemana. Matur suwun sanget yo, Rek. Dicampur sampai baci peluan enak iku kowe. Enak iku. Iya,
Ide yang bagus, Gilang. Ayo, langsung saja kita cari yuyunya. Yuyu adalah sejenis kepiting air tawar yang bisa ditemukan di sawah dan aliran sungai. Ayo, alun-alun. Menangkap yuyu cukup menggunakan tangan kosong. Pegang bagian cangkangnya dari belakang, lalu masukkan ke dalam wadah. Walau tak sebesar kepiting bakau, saat menangkap yuyu, pastikan hati-hati teman. Capitannya lumayan bikin meringis teman. Hasil tangkapan yuyu sepertinya sudah cukup kawan. Kalau begitu, langsung saja kita bawa untuk diolah. Buah ciplukan dan yuyu akan kami olah menjadi masakan teman. Kebetulan sekali, perut kami sudah mulai keroncongan. Hehehe. Halo, kita hati-hati ya. Ya. Oh iya Yan, ikut ciplane. Ya. Dikupasi. Ya Lang. Oh iya, iki Lang. Kupine bakaran. Iya Lang. Siapkan semua bahan. Biar acara makannya makin mantap, kami juga menyiapkan ubi jalar yang akan dibakar. Lang, mari ta. Ora iki sing karo si Iyune. Ya. Tambahkan bumbu pelengkap seperti irisan bawang merah dan bawang putih. Jangan lupa siapkan juga potongan tomat biar masakan semakin segar. Langsung masuk ke proses masak. Siapkan yuyu, campurkan irisan bumbu, buah ciplukan, dan garam. Tambahkan air secukupnya, lalu masak dengan bambu. Tunggu sampai semua bahannya matang sempurna. Wis ngiler-ngiler aku. Gak sabar aku. Iya. Mangan. Tambah luwe aku. Iya. Aku yo. Ya wis mateng iki. Bune wangi. Remang wis mateng iki. Ayo. Asik. Masakan kuah yuyu dan buah ciplukan buatan kami sudah matang, teman. Langsung saja kita sikat. Menurut buku pintar yang aku baca, yuyu juga bergizi, teman. Kandungan protein yuyu lumayan tinggi, sehingga bisa membantu menjaga ketahanan tubuh dari serangan berbagai penyakit. Kita lanjut bertualang yuk. Berkumpul dengan kawan-kawan paling seru sambil bermain. Kali ini kami bermain egrang batok. Permainan ini hanya mengandalkan batok kelapa yang dihubungkan dengan tali. Tantangannya, kita harus bisa menggunakan egrang ini sambil berjalan dan berlari. Saat menggunakan egrang batok, kita harus bisa menjaga keseimbangan tubuh dengan baik, teman. Walau gagal, permainan ini cukup seru, teman. Semoga permainan tradisional lainnya di Indonesia terus ada dan tetap dikenal dari masa ke masa ya. Lam, ayo golek nggon gawe bumbu petis saken, Mbak. Iya wis ayo. Red, dhewe pamit sik yo. Ya. Akhirnya, lokasi pembuatan bumbu petis yang kami cari terjawab sudah. Ayo, Rek, kita ke sana ambil bumbu petis pesanan kakak. Assalamualaikum, Bude. Waalaikumsalam, Le. Bude, iki tenan to, nggon gawe bumbu petis. Iya. Oh, adewe ten njopok pesenane, Mbak. Oh, sik durung gawe, Nak. Ayo Dek, emang iki nih. Ayo ya. Bumbu petis di sini terbuat dari sisa rebusan kupang yang dikentalkan atau disebut lado. Bahan pelengkapnya ada gula aren dan gula pasir. Proses pembuatannya membutuhkan sejumlah tahapan. Masak saripati rebusan kupang sampai mendidih, kemudian aduk.
Setelah berwarna kecoklatan dan menghasilkan aroma khas, siapkan juga gula aren dan gula pasir. Aduk terus sampai teksturnya mengental dan berwarna kehitaman. Angkat bumbu petis. Oh iya, setelah diangkat, proses pengocokan adonan tetap dilakukan agar tekstur bumbu petis lebih kental lagi. Ini pesenannya mbakmu. Oh, nggih, Bude. Matur Matur nuwun ya, Bude. Aduh, pamit pian ya, Bude. Assalamualaikum. Bumbu petis titipan kakak berhasil kami ambil. Semoga saja kakak senang. Kalau begitu, ayo kita langsung antarkan saja. Mbak! Ini bumbu petisnya, Mbak. Oh, nggih, suwun ya, arek pinter. Wis luwe ta? Nggih. Ya wis, tak masakno sik ya. Yeha! Menu yang kami tunggu-tunggu akhirnya segera dibuat. Selain kupang, kakak juga sudah menyiapkan sejumlah tambahan teman. Ada wortel, daun bawang, dan bumbu lainnya. Siapkan bumbu halus yang terdiri dari cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Teman, ini kali pertama aku mau nyobain masakan kupang. Aku penasaran sekali seperti apa rasanya. Setelah bumbu dan bahan siap, panaskan air secukupnya. Masukkan bumbu halus, aduk dan campurkan potongan wortel. Diamkan sesaat. Setelah itu, campurkan bumbu petis, daging kupang, perasan jeruk, dan daun jeruk. Diamkan sampai semua bahan matang. Terakhir, tambahkan bumbu, irisan daun bawang, dan seledri. Olahan kupang menjadi salah satu menu harian di Pasuruan, teman. Daging kupang terkenal enak dengan tekstur yang lembut. Kata kakak, selain enak, kandungan protein pada kupang lumayan tinggi, teman. Jadi bisa menjaga tubuh agar tetap sehat dan terlindungi dari serangan penyakit. Satu, dua, tiga, tarik! Wih, canggih bolangan. Ulur terus kawan. Yeha! Bermain layangan daun jati seru juga loh. Oh iya, walau layangan daun jati bisa terbang, tapi cara bermainnya berbeda dengan layangan pada umumnya. Tingginya terbatas bolangers. Hehehe. Permainan layangan dari daun jati ini ternyata sudah ada dari dulu di Jember loh. Dan menjadi salah satu permainan tradisional yang dikenakan dari masa ke masa. Ayo, cah, ulur lagi layangannya. Siram terus. Pastikan semua badan terkena air ya kawan. Kalau hanya sedikit, yang ada badan malah menjadi dingin. Bolangers, ini dia sumber air panas Giri Tirta. Tempatnya berada di desa tetangga kami. Selain terkenal dengan air panasnya, pemandangan di sini juga indah sekali. Aliran air panas ini berasal dari perbukitan di sekitar desa. Warna kuning pada batu adalah ciri khas kandungan belerang pada air panas. Oh iya, suhu air panas di sini bervariasi bolangers. Di tempat kami bermain ini memiliki air yang hangat, sedangkan di bagian hulu airnya cenderung panas. Betul bolangers, kami datang ke sini untuk menghilangkan gatal-gatal pada tubuh satria. Aku bantu gosok badan satria dulu ya. Kalau hanya tangan dan leher saja, satria pasti bisa menggosok sendiri. Tapi kalau bagian punggung, pasti dia kesulitan meraihnya. Ayo sini aku bantu.